puasa sebulan ditambahkan hari saja, pahalanya sebanding dengan puasa selama 1 tahun penuh. Ini nggak kita temukan, ya, tidak ditemukan pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu keistimewaan yang keempat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang akan kita bacakan syarah daripada hadis ini, ya. Ma yu'khadhu min hadzal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini? Al-awwal yang pertama, fihi istihbab siyam sita min Syawal. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disunahkannya melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Lihat hadis sahih at-tahqiq, ya, di mana hadis ini sudah disepakati kesahihannya. Karena hadisnya sahih, maka hadis itu bisa dijadikan dalil. Kalau hadisnya itu karena sahih, maka nanti dulu, jangan beramal dengan hadis yang tidak sahih. Kenapa? Karena kata Nabi, semua amalan itu akan tertolak kalau tidak ada dalil. Nah, dalil itu adalah Al-Quran maupun dari hadis. Nah, ini hadisnya sudah jelas-jelas dari Nabi. Atas dasar itulah maka hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa puasa hari di bulan Syawal itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian dikatakan di sini istihbab siyam sitti huwa manhaj salafi wal khalaf wa jumhur ulama. Kesunahan puasa 6 hari di bulan Syawal ini merupakan pendapat ulama-ulama salaf wal khalaf, ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang hidup setelah. Wa jumhur dan kesunahan puasa Syawal ini juga merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur itu artinya sepakatan para ulama. Artinya mayoritas ulama mengatakan hukum puasa Syawal itu adalah sunnah. Wa minhum al-a'imah as-salasa, di antaranya yang mengatakan bahwa puasa sunnah 6 hari Syawal itu adalah sunnah adalah 3 ulama besar. A'immatul mazhab, dari 4 imam mazhab itu 3 mengatakan sunnah, 1 mengatakan makruh. Nah, nanti akan kita jelaskan siapa yang mengatakan makruh, apa alasannya. Nah, yang mengatakan sunnah 3 ulama itu adalah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Yang kedua Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang ketiga Ahmad dan Imam Ahmad. Oke, kalau saya sebut ada Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, siapa yang belum ada di situ? Imam Malik. Dari 4 mazhab itu 3 sepakat bahwa puasa yang hari Syawal itu adalah sunnah, 1 yang enggak. Imam Malik, adapun Imam Malik, beliau berpendapat dikatakan bahwa beliau berpendapat puasanya di bulan 6 hari di bulan Syawal itu dihukumi makruh. Makruh itu artinya tidak disenangi. Kenapa? Kita dengarkan penjelasannya. Li'alla yazunna al-'amalu wujubahan. Karena beliau punya pendapat kalau ini nanti ditradisikan di tengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan umat ini akan menganggap bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya wajib. Ini pendapat siapa? Imam Malik. Jadi beliau mengatakan janganlah sunnah, makruh aja. Kenapa beliau mengatakan makruh? Beliau khawatir umat ini nanti kemudian
menganggap hukum puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah wajib. Kenapa khawatir dengan dihukum wajib? Liqarabiha min Ramadan, karena dekat dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan, bulan berikutnya apa? Syawal. Jadi inilah alasannya. Wa hadza ta'limun wahid jiddan, tetapi dikatakan ini sebuah pendapat yang kurang tepat. Menurut sekarang kita tamdidul ahkam min bulughil maram. Maka ada yang mencoba untuk mengkompromikan kenapa Malik berpendapat seperti itu. Oleh para ulama, beliau mengambil sebuah alasan, bisa saja anna hadzal haditsa lam yablugh Malikan. Bisa saja hadis tentang perintah Nabi puasa Ramadan ditanggung dengan 6 hari bersyawal ini tidak sama itu pendapat bisa saja Malik akan disahkan kalau hadis ini tidak kemudian penjelasan berikutnya yang kedua rakaat Ramadan rakaat di fardhu. Jadi sudah dijelaskan bahwa puasa Ramadan yang disambung dengan 6 hari di bulan Syawal pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Dzalika annal hasanata bi asyri amsalha. Kenapa bisa demikian? Kata Nabi, annal hasan dalam Islam satu kebaikan asyri amsalha pahala kami sama dengan orang yang satu amalan melakukan satu amalan dibandingkan pahala 10 kali lipat. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita puasa bulan kita puasa berapa hari? Kemarin kita puasa berapa hari? 30 hari kali 10 berapa? 300. Tambah 6 hari Syawal di bulan Syawal 360. Berarti berapa? Tahun. Itulah dikatakan Nabi, siapa yang puasa Ramadan ya satu bulan itu kemudian disambung ya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya dari orang yang mengerjakan puasa itu hitungannya dari mana? Karena kebaikan itu dikalikan satu sehingga menjadi 360. Kemudian kesimpulan berikutnya istiqbalul ulama ayyakuna siyasati ba'da yawmihi ba'syaratan limura'ati mu'amalah al-bara'ah ila khairi wa minha al-musara'ah ilayha dalilun ala rabbani siyami wa ta'ah. Berikutnya oleh para ulama akan disunahkan mengerjakan puasa 6 hari itu pada yaumil idi basyaratan setelah Id segera. Artinya kalau hari raya atau hari Idul kan dilarang puasa karena punya puasa hari raya apakah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Maka dikatakan sebaiknya puasa 6 hari itu segera dilaksanakan Idul Fitri. Alasannya
hendaknya disuruh bersegera dalam melakukan kebaikan. Hanya saja nanti yang timbul pertanyaan dan perbedaan ketika bagaimana dengan yang puasa ada yang bolong, artinya dia punya mana yang dibutuhkan, nyawa utama ataukah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini nanti ada perbedaan. Ada yang mengatakan sebaiknya nyawa. Kenapa? Alasannya karena mengganti puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah. Ini pendapat yang mengatakan sebaiknya mengganti dulu. Ada juga yang mengatakan ya Syawal dulu. Kenapa? Takutnya nanti lewat waktu Syawal sehingga kesempatan untuk melakukan puasa Syawal berlalu. Padahal mengganti masih bisa dikerjakan di luar bulan Syawal. Nah, kurang lebih 2 itu secara umum. Kalau cabang-cabangnya banyak lagi. Nah, secara umumnya kedua itu. Oke, kemudian kita jelaskan berikutnya. An-nasiyama wa minha an-nasiyama sittata ayyamin ba'da Ramadan ar-ratibati ba'da fardhati shalah fatakunu ba'daha wa ghairu dzalik min al-ibarat wallahu muwaffiq. Sekarang poin berikutnya terkait dengan puasa sunnah 6 hari ini. Apakah puasanya itu harus 6 hari berurutan ataukah boleh terpisah-pisah? Jadi puasa 6 harinya itu ngerjakannya apakah langsung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 6 hari ataukah bisa hari ini, besok ada, besok puasa. Nah, ini dijelaskan. Fayahsulu fi ayyi sittati ayyamin sumiyat min Syawal mustama'atan aw mutafarriqatan. Dikatakan dalam kitab ini dua-duanya boleh. Mau langsung 6 hari berurutan silakan. 6 hari dengan cara dipisah-pisah silakan. Dua-duanya boleh. Yang nggak boleh itu apa? Dikerjakan di luar bulan Syawal. Kenapa? Karena ini temanya hanya di bulan Syawal. Nah, jadi dua-duanya boleh. Mau langsung hari berulang tanpa ada hari boleh, mau dipisah-pisah boleh. Yang penting tetap dan dilaksanakan di bulan Syawal. Sekarang diperinci lagi nih. Iktalafal ulama'u fi jawazi siyami tatawwu wa minha ayyam sitti wa 'alaiha siyamul wajib. Dikatakan di sini iktalafal ulama. Ulama ini berbeda pendapat. Bagi orang boleh enggak mengerjakan puasa sunnah padahal dia punya tanggungan wajib, puasa wajib. Tadi sudah tersinggung mengganti puasa itu hukumnya apa? Wajib. Sekarang dipertanyakan oleh ulama, boleh enggak puasa sunnah padahal dia wajib? Nah, ini ternyata ulama berbeda pendapat. Salah ya jawazi. Dikatakan di sini fadzahab
tiga imam berpendapat ila jawazihi, boleh. Artinya boleh apa? Boleh puasa sunnah Syawal meskipun dia masih punya tanggungan puasa wajib. Jelas ya? Oke. Tiga ulama ini. Di antara alasannya Pak, ini kan orang fikih itu gitu. Fikih itu mendalam, maka disebut fikih. Mendalam sekali. Kenapa? Apa dasarnya? Apa logikanya? Nah, itu ulama kita tuh sangat lihai kalau masalah kayak gitu dalam kitab fikih itu luar biasa. Nah, faqasahu ala sholati tatawwu'i qabla sholatil fardhi fi waqtiha. Salah satu argumennya kenapa orang dibolehkan puasa sunnah padahal dia masih punya tanggungan puasa wajib. Alasannya apa bolehnya? Nah, di sini dijelaskan. Diperbolehkannya itu karena disamakan dengan bolehnya sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat wajib. Ya, disamakannya dengan apa? Bolehnya seorang melaksanakan sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat wajib. Contoh nih, apa sholat sunnah sebelum sholat wajib? Sholat maghrib kita baru masuk masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid hukumnya sunnah, sholat maghrib hukumnya wajib. Karena masih ada waktu kita melaksanakan sholat rawatib qobliyah, sehingga sebelum sholat maghrib kita sholat dulu 2 rakaat sebelum maghrib yang disebut dengan qobliyah maghrib. Itu juga hukumnya sunnah. Nah, dasarnya itu disamakannya hukumnya dengan itu boleh. Jadi imam dari 4 imam mazhab tadi 3 mengatakan boleh ya melaksanakan puasa Syawal meskipun dia masih punya tanggungan puasa wajib menjadi kita. Ini pendapat yang bolehkan. Nah, ada satu dari 4 mazhab itu, ada satu imam mazhab yang mengatakan tak boleh. Ada satu dari 4, 3 sepakat boleh, 1 tidak boleh. Siapa yang tak boleh itu? Adalah min madhab Imam Ahmad, dari madhabnya Imam Ahmad. Annahu yuhrimu siyamut tatawwu'i wa la yasifu ma dama 'alaihi shaum wajib. Beliau mengatakan yuhrimu shaumut tatawwu'i, enggak boleh puasa sunnah ya tidak sah kalau dia masih punya tanggungan puasa wajib. Pendapat siapa tadi ini? Imam Ahmad. Ya, dalam syarah Iqnaq dalam kitab ya, yuhramu tatawwi bisawmi qabla qada'i Ramadan wala yasihu nasu alaihi bal yabda'u bil fardhi hatta yaqdihi. Jadi dalam sebuah kitab namanya Syarhul Iqnaq itu dijelaskan tidak boleh puasa sunnah sebelum selesai melaksanakan puasa sebelum selesai mengganti puasa Ramadan, enggak boleh karena hukum mengganti itu adalah wajib. Bal yabda'u bil fardhi hatta yaqdihi. Mestinya menurut pendapat yang ini mestinya diselesaikan dulu yang wajib baru mengerjakan yang sunnah. Alasannya li hadisi, berdasarkan sebuah hadis, innallaha la yaqbalu tatawwu'an hatta tu'ti fardhahu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Di mana ada hadis
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, innallaha sesungguhnya Allah itu la yaqbalu tatawu'an, tidak menerima amalan sunnah tatawu hatta tu'di fardhatuhu, sehingga dia melaksanakan yang wajib. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, tapi status hadis ini mauquf ala Abi Bakar radhiyallahu anhu. Hadisnya ini mauquf. Mauquf itu artinya tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada derajatnya sahabat. Kalau sampai ke Nabi itu namanya mausul atau marfu. Hadisnya marfu itu ini Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in kan begitu hadisnya. Dari Nabi diceritakan oleh sahabat, dari sahabat tentang tabi'in, tabi'in sampailah kita. Kan gitu ya. Nah, hadis yang menjelaskan tidak boleh melaksanakan amalan sunnah sebelum wajib itu hadisnya sampai di sahabat Abu Bakar, tidak sampai kepada artinya besar kemungkinan ini bukan dari Nabi. Alasan yang kedua yang mengatakan tidak boleh. Tadi yang pertama ya, berdasarkan hadis tadi nggak boleh itu ya. Dan yang alasan kedua, karena orang yang punya hutang itu kan berarti belum sempurna puasa Ramadan. Padahal bunyi hadisnya man soma Ramadana. Soma itu bahasa Arab fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya telah. Barang siapa yang telah selesai mengerjakan puasa Ramadan lalu disambung dengan 6 hari setelahnya, dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa selama 1 tahun. Nah, atas kata-kata man soma Ramadan, atas dasar itulah orang yang punya hutang itu belum dianggap selesai kewajiban Ramadannya. Karena masih punya tanggungan, berarti nggak masuk hadis ini. Ini alasan yang mengatakan tidak boleh. Luar biasa Allah dan jeli dengan kata-kata. Ya, karena bunyi hadisnya man soma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, padahal dia gugur puasanya, mungkin musafir kah, mungkin sakit kah, mungkin perempuan ada halangan kah, sehingga Ramadannya masih belum sempurna karena belum diganti. Biar sempurna, ganti dulu, baru kerjakan Syawal. Ini pendapat yang kedua. Ini diantaranya oleh Imam Kemudian diskusi berikutnya, hal tuqda ayyamus sita idza kharaja Syawal. Ulama mempertanyakan, boleh enggak? Karena tadi mengerjakan mengganti, baru 6 hari datang lagi tamunya, misalnya itu ibu-ibu lah, sehingga nggak sempat lagi puasa Syawal atau dapat puasa Syawal tapi cuma dapat 3 hari, 3 harinya belum, bisa nggak disambung di luarnya? Nah, ini pun dibahas nggak dalam buku ini? Fihi qaulani li ahli ilmi, ada 2 pendapat. Al-arjah yang paling rajih, yang paling kuat itu dikatakan innaha la tuqda. Puasa Syawal itu nggak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Li'annaha sanafata mahallah. Karena sudah lewat waktunya. Kan jelas hadisnya di bulan Syawal, lalu diganti di bulan habis Syawal itu apa? Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Tidak bisa. Ini pendapat yang paling kuat, nggak boleh. Syawal jadi Syawal, nggak bisa diganti di bulan yang lain. Kemudian terakhir, ini nggak terlalu penting tapi perlu juga disampaikan. Qala Syekh, wa yusamma ba'du ats-tsamin Syawal Idul Abrar. Ada istilah Idul Abrar, hari raya Abrar. Kalau di Jawa itu ada istilah hari raya Ketupat atau di Banjar.
Ya, ada nggak di Banjar hari raya Katupak? Hari Katupak lah. Jadi kalau di Jawa yang belum tahu itu nasi Lamongan di Jawa Timur. Jadi di tradisi kita di sana itu setelah 7 hari, hari ke-8 tuh itu rame-rame masak ketupat karena itu dianggap hari raya. Ya, hari raya yang buatan kita, tradisi kita sebetulnya. Nah, itu dijelaskan di sini. Wala yajuzu i'tiqaduhu 'aidan, tak boleh menganggap itu sebagai hari raya. Hari raya itu kan dua. Idul Fitri, Idul Adha. Enggak ada hari raya itu enggak ada. Ya, tapi itu tradisi lah. Sudah membudaya. Nah, beliau ingatkan dalam bukunya ini, la yajuzu i'tiqad. Tak boleh kita i'tiqad, kita meyakini bahwa itu sebuah tuntunan, sebuah ajaran yang disebut dengan hari raya. Fa innahu laisa bi'idin ijma'an. Ulama sepakat itu tidak bisa disebut sebagai hari Id atau hari raya. Walaisa lahu sya'irul Id, dan juga bukan termasuk syiar. Nah, tidak ada syiar, artinya nggak perlu ditradisikan yang seperti karena tidak ada dalil sumber yang menjelaskan akan hal. Oke, melewatkan saya. Cukuplah, sudah jam setengah 8. Artinya kita sudah memasuki waktu sholat Isya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bisa dipahami. Yang penting menurut saya, kita tidak terlalu mendalam memahami fikihnya. Kalau sudah tahu hukumnya sunat, sudah kerjakan. Kita tidak perlu meributkan pendapat ini, pendapat itu. Ya, yang jelas jumhur ulama mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu dianjurkan. Yang kita pegang, kalau itu amalannya sunnah, dianjurkan dalam oleh hukum Islam, maka kerjakan. Apalagi fadilahnya tadi luar biasa. Siapa yang puasa 6 hari ya di bulan Syawal tadi itu, maka pahalanya sama dengan pahala puasa selama 1 tahun. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau misalnya ibu tadi, udahlah, aku nih bingung nih mau ganti dulu kan atau Syawal dulu. Dua-duanya boleh. Mau nyawal silakan, mau yang wajib dulu silakan. Ya, ibu pilih pendapat yang mana? Nah, karena fikih itu memang pilihan banyak. Nah, mau pilih yang mengatakan wajib dulu, ada dasarnya, ada panutannya, imamnya, ada juga alasannya. Ada juga mengatakan ya sudah aku Syawal dulu. Nah, aku Syawal dulu. Insya Allah buku panjangnya. Gitu. Ini ada tambahannya mengatakan lebih dulu yang wajib. Alasannya kalau yang wajib ini tidak kita kerjakan itu masih kita tanggung. Makanya ada yang mengatakan lebih cenderung memilih melaksanakan ganti dulu. Ya, mengganti dulu. Kalaupun mengganti itu paling kan, kalau ibu-ibu anggaplah seminggu 7 hari masih ada 23 hari. 23 hari itu masih ada kesempatan 6 hari di dalamnya. Mau pisah-pisah, mau lanjut boleh. Nah, terserah saja mau ngambil yang mana, mau yang mendahulukan mengganti boleh, dan itu menurut hemat ulun pribadi lebih bagus, ya kan? Karena itu hukumnya wajib didahulukan daripada yang sunnah. Tapi pun kalau ibu ingin melaksanakannya Syawal dulu baru mengganti pun ada yang memboleh. Ya, sah-sah saja. Karena apa? Itu kembali kepada masing-masing di. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jamaah zumi seorang ya. Banyak kan? Oh, itu berarti nggak dia update.